Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak serta saudara sekalian yang Allah rahmati, Allah muliakan, alhamdulillah, puja puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Kemudian kita mohonkan semoga salawat dan salam tetap Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat berikutnya yang setia hingga akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan YouTuber yang mau bersedia rela memberikan langkah meluangkan waktu untuk hadir mendengarkan kami. Kami ini adalah mewakili teman-teman yang dizalimi. Beliau sebelah saya, kita sebut saja Daeng Aziz, ya, pemilik lahan 87 hektar yang dikuasai secara tidak sah oleh sebuah grup besar Bosowa Group, ya. Di sebelahnya lagi Ibu Hajah Lanti, sama di Jeneponto juga 25 hektar. Sebelah lagi Bapak Daeng Tasri, Fitri, 10 hektar. Jadi total lahan yang dikuasai sebetulnya lebih dari 120 hektar, cuma teman-teman yang bisa hadir adalah ini. Nah, sebelumnya kita sudah rekam penjelasan dari siapa namanya penguasa, penasihat hukum dan kawan-kawan, yaitu Profesor Dr. Egy Sujana. Ya, Egy Sujana, cuma kebetulan yang bersangkutan pas sedang di Solo. Tadi pagi sudah direkam Pak Arif di, saya pikir bisa ditayangkan, ternyata nggak bisa ya. Ya udah, teman di YouTube masing-masing saja ya, nanti di insert ya. Ini ada beberapa nama deh, ini teman-teman wartawan, teman-teman YouTuber. Yang depan ini siapa namanya, Mbak? Dari mana? Omlim Official. Apa? Omlim Official. Omlim Official. Oh, itu dia Omlimnya tuh, Omlim tuh. Namanya Haji Bursalin, tapi kita sebutnya Omlis. Belakangnya ini dari FNN, ini bos saya sekaligus Widodo. Kita teman saya sama-sama di Indonesia Yadi, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau di sebuah kantor makan waktu. Jadi untuk menyingkat waktu, intinya begini. Ini teman-temannya, saudara-saudara kita dari Kadis dan kawan-kawan ini sudah menang di tingkat pengadilan negeri ini foto ya, sudah menang. Lalu pihak lawan maju ke pengadilan tinggi banding, dan alhamdulillah banding pun menang juga, alhamdulillah. Lalu lawan maju ke kasasi, nah di kasasi mereka dikalahkan. Jadi sekarang teman-teman ini sedang berjuang di tingkat pengadilan tinggi, ya. Mohon doanya teman-teman sekalian, YouTube kawan-kawan, semoga Allah berikan jalan kepada para hakim pengadilan tinggi untuk menegakkan keadilan kebenaran. Jadi ya, amin. Kemudian untuk tidak terlalu memakan waktu, saya persilakan nanti beberapa ini para korban menjelaskan sedikit persoalannya. Nanti kalau teman-teman mau kasih pertanyaan untuk memperjelas, bisa. Sekarang sedang difotokopi beberapa bahan pendukungnya ya, seperti surat kepemilikan tanah dan satu yang lain. Coba saya sampaikan lagi, ini di sini ada yang tidak hadir, namanya Kawali. Pak Kawali ini adalah pelakunya. Jadi ini dia punya mertua pendapat tanah yang milik beliau ini. Lalu entah bagaimana dibisiki oleh setan mana, dia jual lahan yang digarapnya itu kepada Bosowa. Dan dalam podcast saya sebelumnya,
dia kita hadirkan dan sudah mengaku saya menjual. Satu. Yang kedua bukan cuma mengaku, dia sudah divonis pengadilan, sudah divonis dan sudah menjalani hukuman pidana selama 1 tahun 4 bulan. Sudah divonis. Nanti ada di bahan yang kita lagi kopi di tingkat pengadilan dia sudah divonis. Jadi dia sudah ngaku. Nah ini makanya teman-teman termasuk Bang Egy Sujana merasa yakin di pengadilan ini akan menang karena SIM ini sudah mengaku yang dijual itu bukan miliknya dan pengadilan sudah memvonis dia. Ya ini seperti itu ya. Saya persilakan pada Daik Hadis untuk menjelaskan. Silakan. Saya punya tanah dikuasai sama Joshua 25 hektar, 3 area. Dari mulai tahun 2009 saya urus Pak sampai sekarang 2023 sampai sekarang belum selesai. Dikuasai semua sama Joshua. Jadi saya Pak sudah lama saya urusin ini sampai bolak-balik ke Makassar, Jakarta dengan keluarga saya bawa tidak juga diselesaikan. Selalu dijanji-janji aja bahwa akan dibayar. Makanya Pak kalau bisa harus dibayar karena ini kita punya. Ada ahli warisnya yang menunggu dibayar. Pak. Ibu dijanjikan itu pada waktu apa? Rapat-rapat atau bagaimana? Saya tak pertemuan di PT Joshua dengan orang PLN, BPN. Ya. Berapa kali saya 3 kali Pak ke sana penunjukan lokasi sama di apa namanya terakhir rapat dengan kepala BPN sendiri Pak yang datang ke Joshua. Dalam rapat itu apa yang disampaikan oleh mereka? Yang dibahas Pak sama Pak Ketua BPN itu bahwa ini sudah resmi bahwa ini ibu punya, ini harus diselesaikan. Oh, sudah diakui ya? Jadi dinyatakan sama ibu ya? Ya, dinyatakan Pak bahwa ini ibu punya. Jadi ini harus diselesaikan, harus dibayar karena ibu belum pernah menerima pembayaran tanahnya tersebut. Yang Pak, saya habis gayanya Pak kurang lebih 300 juta habis. Balik Pak, sampai saya jual barang, perhiasan emas juga saya habis, saya jual untuk biaya balik Pak ini. Oke. Jadi sebetulnya salah satu hakim pengadilan tinggi nanti, peninjauan kembali hakim pengadilan tinggi kasasi. Hakim kasasi itu ada hakim yang namanya Dimyati, ya, yang itu di dalam kasusnya sudah pernah kena OTT KPK. Sebetulnya itu tidak dijelaskan semua, cuma barangnya nggak ada jadi agak susah. Dan karenanya kemarin sebelumnya beberapa hari lalu Daik Hadis dan kawan-kawan didampingi Bang Egy Sujana sudah lapor ke Komisi Yudisial, ya, sudah lapor ke Komisi Yudisial untuk mengawal kasus ini karena kuat diduga akan terjadi permainan-permainan dalam putusan pengadilan peninjauan kembali, ya. Kuat diduga akan seperti itu dan sudah dilaporkan dan sudah diterima baik dengan Komisi Yudisial ya, sudah ya. Kemudian setelah itu teman-teman ini Daik Hadis dengan para pengacaranya juga sudah diterima oleh perwakilan DPD, Dewan Perwakilan Daerah Senator dari Sulsel. Februari di kantor DPD di Senayan dipimpin oleh Pak Tamsil Yudrum ya. Nah mungkin Bapak bisa cerita aja waktu ketemu dengan Komisi Yudisial dan ketemu DPD sambil menunggu bahan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Edi Mulyadi bahwa putusan kasasi ini diduga ada pelanggaran hukum, yang itu sehingga kita ini sudah melaporkan ke Komisi Yudisial, yaitu atas nama hakim masing-masing. Atas nama hakim masing-masing yaitu adalah
Jaksa Hakim Agung Sudrajat dan Yadi sebagai hakim ketua, dan dua anggota yaitu adalah ada dua hakim anggota, tetapi namun pun bagaimana di atas laporan kita ini di Komisi Yudisial itu sudah tertera namanya masing-masing, sehingga jadi laporan kali ini kalau tidak salah bulan Februari 2023 dan sampai sekarang, dan ada beberapa, sehingga oleh proses berjalannya waktu kita selalu pengacara ini sudah melakukan pelayanan surat terhitung 3 kali, namun pun di Komisi Yudisial ini tidak pernah ada jawaban, sehingga pihak penerima kuasa yaitu Egi Sujana merasa keberatan, sehingga mereka membuat surat laporan ke DPD. Oke, jadi Daeng dan kawan-kawan datang ke DPD sekaligus melaporkan bahwa Komisi Yudisial yang sudah 3 kali disurati oleh tim penasihat hukum agar mengawasi hakim ini tidak ada respon, ya kan? Ya begitu Pak. Maka sampai akhirnya Daeng dan Egi Sujana datang ke kantor KY, gitu kan? Datang ya. Lalu sampai dilaporkan minta tolong kepada DPD untuk ya, dengan untuk harapan kita agar mereka ini dipanggil untuk diberikan sanksi hukum, karena kalau saya merasa ya besar menduga bahwa mereka ini sudah melakukan pelanggaran tentang pelaksanaan sebagai pelayan masyarakat. Jadi kalimatnya mungkin kurang lebih begini. Daeng dan tim penasihat hukum datang ke DPD minta agar DPD membantu menegur Komisi Yudisial supaya Komisi Yudisial menjatuhkan sanksi kepada para hakim yang di tingkat kasasi itu, karena diduga kuat keputusannya itu dibuat berdasarkan hal-hal yang tidak elok ya, tidak benar ya. Kenapa? Karena tadi sedang difotokopi tadi dalam pengadilan tingkat sebelumnya, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, itu bahkan si kawal itu sudah mengaku menjual secara tidak sah, bahkan sudah divonis dalam sidang yang lainnya, sudah menjalani hukuman. Artinya pengadilan menganggap bahwa jual beli tanah itu tidak sah sehingga merugikan teman-teman di sini. Kan begitu ya? Betul sekali Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Pada saat menggarap tadi menjual ampas pengetahuan pemilik atau pengetahuan Bapak, dia pakai suratnya surat apa? Kemudian harganya berapa? Apakah Bapak menyetujui harga yang dia jual itu? Ya, saya kira mungkin dua itu pertanyaan. Ya, baik Pak, saya jawab bahwa kalau mulai mereka izin itu tidak sama sekali, sehingga pertanyaan kedua bahwa surat apa saja yang dipakai sebagai dasar untuk si kawan saya dengan Haji saya ini menjual. Ini bukti-buktinya bahwa surat ini dibuatkan oleh kepala desa dengan tesnya adalah cuma hanya pengakuan. Jadi saya sekali lagi bahwa si kawali ini dengan Saryagi Haji Sae dia dibuatkan surat oleh kepala desa. Suratnya isinya apa? Surat pengakuan tanah. Ini daftar, ini disebut dengan DHKP,
daftar himpunan ketetapan pajak. Daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran. Nah, ini coba lihat ya. Oke, sudah? Sudah, oke. Ya baik, ini saya perlihatkan atas nama pemilik dan nombor ini masih tertera namanya Didi Hadapi, dan bukti pembayaran lainnya ini adalah PBBP dan ada di tas masih banyak. Ya, antara lain. Ini di antara lain pembayaran PBB-nya. Ini dilihat Pak. Kemudian sementara surat yang dibuat oleh kepala desa implementasinya hanya di dalam sini hanya surat pengakuan tanah. Ya saya juga bisa mengakui tanahnya orang. Dan di PBB-nya atas nama penjual ini ditulis tangan dengan nomor seri yang sama. Ini sama, ini juga sama, ini juga sama. Ini harus masyarakat baik pun pemerintah atau pihak kepolisian, pihak eksekutif, legislatif, dan yang mohon untuk diawasi, karena saya melihat di sini ada kegagalan dari putusan kasasi di Mahkamah Agung mengenai laporan polisi atas nama ahli waris yaitu pajak dan nombor. Ini laporan polisinya. Atas nama terlapor adalah Kawali, Saryagi, dan Haji Said. Dan antara lain di SP2HP-nya itu sama. Dan ini tidak ada nama Badora. Tidak ada nama Badora. Baik, proses laporan ini sampai terjadinya peristiwa 1 menuju untuk tersangka diadili dan sampai mendapatkan keputusan ini nomor 1 Saryagi, kedua Kawali, ketiga Haji Said. Ini putusan pidananya di Pengadilan Negeri Jeneponto dan juga di Pengadilan Negeri ini Jeneponto. Ini pengadilan tinggi karena mereka ini dalam melakukan banding. Jadi ini putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jeneponto ya. Kalau mau dilihat begini, saya bacakan ya. Mengadili kepada Saryagi dan Kawali Daengawing ya. Ini udah jelas, terus saya bacakan langsung aja lompat ke putusannya. Putusannya 1, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kawali Daengawing, terdakwa Saryagi, masing-masing berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Ini orangnya. Kita Kawali kemarin sudah mengaku. Jadi bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto sudah menjatuhkan hukuman kepada Kawali dan Saryagi tadi. Lanjut lagi. Sebagaimana putusan pengadilan pidana ini, putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yaitu pidananya memang belum pernah diperlihatkan di persidangan, sehingga itu yang kita buat sebagai bukti baru atau nopo. Ini bukti barunya, dan tidak lain di antara lain pada saat menemukan bukti baru atau novum
oleh pemilik pajak dan Mompo, saya bawa ke notaris pada saat melakukan dan melakukan sumpah di notaris. Ini bukti sumpahnya. Kemudian si Badora ini di dalam putusan, sebagaimana yang saya simpulkan bahwa itu tidak pernah ada atas nama Badora, tetapi di putusan kasasi tiba-tiba muncul, sehingga keluarganya ke Jakarta 3 orang dan langsung ke notaris bersama-sama dengan saya membuat sumpah keberatan bahwa Badora ini tidak pernah terlibat hukum baik pidana maupun secara perdata sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Jadi sebentar, soal Badora ini saya bantu jelasin. Badora ini nama yang tiba-tiba muncul dalam putusan kasasi yang dimenangkan oleh Bosowa Guru. Putusannya tahun berapa? Putusan kasasinya tahun 2022 muncul nama itu. Padahal di sini ini ada surat keterangan dari Kepala Desa Punagaya. Saya bacain, namanya Andi Pangeran Mustamo, ini kepala desanya, menerangkan bahwa nama Badora, laki-laki umur 64 tahun, bla 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 bla, warga tersebut di atas benar-benar meninggal dunia hari Senin 20 Januari 2020. Jadi bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia tiba-tiba muncul dalam putusan kasasi sebagai salah seorang yang ada di sana untuk memenangkan pihak Bosowa. Padahal ini sudah ada surat keterangannya. Dan tadi Daeng Adis menjelaskan bahwa keluarganya pun membuat surat keterangan yang dikuatkan sampai ke Jakarta bahwa Badora itu memang sudah meninggal dunia. Silakan lanjut. Ya, baik. Sedikit saya katakan bahwa Badora ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan persoalan ini, baik secara perdata maupun secara pidana. Kalau ditinjau juga bahwa mereka ini bagaimana waktu dia hidup atau setelah mati, mereka sama sekali waktu hidup pun tidak sama sekali ada kaitannya antara persoalan antara Badora ini terkait dengan kasus hukum. Tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, silakan Hanan. Langsung aja soalnya kita ngomong. Ya. Oke, ini kan kalau saya lihat sudah menang di PN, kemudian di pengadilan tinggi juga ya, kemudian dikalahkan, bukan kalah ya, dikalahkan di kasasi. Nah, ini langkah-langkah yang pernah dilakukan oleh Daeng dan Bapak Ibu di depan, ya kan? Apakah pernah menempuh jalur misalnya hearing ke Mabes Polri? Misalkan sekarang kita tahu bahwa di Mabes Polri tadi Satgas Mafia ya, khusus untuk tanah, kemudian begitu juga BPN ya. Apakah sudah sampai di sana langkah-langkah yang dilakukan oleh Daeng dan teman-teman? Jadi langkah pertama pada saat melakukan gugatan, jadi termasuk BPN juga adalah turut tergugat dan kepala desa, Bosowa dan PLN Persero atas nama pemilik, atas nama PT Bukaka pemilik Yusuf Kala. Jadi itu pertama. Kedua, kok sudah menang di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi baik,
Ini putusan pengadilan negeri Jeneponto, yaitu perdatanya. Ini putusan pengadilan tinggi Makassar, yaitu perdatanya dimenangkan oleh pihak penggugat. Ini putusan pidananya atas nama terpidana sudah inkrah di Jeneponto, pengadilan negeri Jeneponto. Sudah selesai menjalani hukuman. Ini karena mereka banding, tetap ditolak banding di pengadilan pidana pengadilan tinggi Makassar. Apa yang menjadi dasar-dasar yang ditemukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, kita punya surat bukti yang sah Tahun 58. terdaftar tahun 58 dan rincinya jelas, objeknya jelas, sesuai dengan nomor porsil dan nomor bahirnya. Di antara lain terdaftar tadi di DHKP-nya dan juga didukung oleh pembayaran pajak, pembayaran pajaknya, PBB, yaitu PBB-nya. Terima kasih. Oke, Yadi, silakan Yadi. Ya. Tadi mungkin ini kan hanya perwakilan aja ya. Saya ingin tahu bahwa Ini pemiliknya. bukan. Kan tadi ada beberapa sejumlah. Oh, dari banyak orang. Iya. Ini perwakilan. Ya, ini kan hanya perwakilan dari sekian orang. Nah, saya mau itu berapa warga yang dirugikan dan berapa jumlah hektarenya dan berapa kerugian secara nilai rupiahnya setelah keseluruhan, dan sampai sekarang itu perjuangan mereka itu ya teman-teman Bintain ini udah sejauh mana? Artinya ini kan ada yang mungkin udah sampai kasasi atau sampai mana atau memang sudah sama. Itu kira-kira itu. Baik. Pertama, atas nama ahli waris yang saya jawab, Pak, memang baru mereka ini berproses, artinya menggugat, yaitu ahli pajak dan nompo. Prosesnya sudah sampai di peninjauan kembali. Kalau mengenai yang dua orang ini atas nama Angelati dengan Tindri, tanah miliknya itu sudah dikuasai oleh Busowa bersama pihak PT PLN Persero, yaitu milik Yusuf Kalla. Sudah dipagar-pagar, sudah tidak bisa lagi untuk beraktivitas. Kemudian di DHKP juga itu dihapus tahun 2015 pada saat Yusuf Kalla berkuasa sebagai wakil presiden. Jadi saya bantu, memang ada beberapa pemilik yang diwakilkan oleh beliau ini, dan total luas lahannya 140 hektar yang dikuasai. Beliau pemilik 87 hektar, Ibu Hajah 25 hektar, Pak Rinti 10 hektar. Jadi sisanya kok kecil-kecil, sisa-sisanya ya. Dan semua proses hukumnya ini dipercayakan kepada Daeng untuk maju bersama-sama. Begitu Mas Hukum. Makanya yang menyewa penasihat hukum pun Daeng Ajis. Oke, Mbak, dari mana siapa? Jakarta.com. Oke, pertanyaannya apa? Kira-kira tuntukan apa aja ya yang diinginkan? Petitumnya apa? Oke, Terus petitumnya apa? harapannya ke depan bagi pengumpulan uang. Oke. Jadi baik Ibu, terima kasih, saya jawab. Bagus. Jadi di dalam gugatan kita ini adalah gugatan, intinya adalah pengembalian hak. Tetapi kita tidak serta-merta bahwa apa yang kita tuntut ini kan bisa saja ada jalan keluar, apalagi
ini terlibat ada perusahaan milik negara. Kita mau diatur kok. Kita mau diatur. Tapi selama ini kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk diajak mencari solusinya seperti apa. Sehingga saya memaksakan diri untuk memproses secara berkeadilan. Jadi intinya sebetulnya ini lahan dipakai antara lain untuk pembangunan PLTU di Jeneponto, ya. Nah, PLTU itu miliknya Gusowa yang bekerjasama dengan PLN. Nah, Daeng dan kawan-kawan ini sudahlah, kalau kalian mau pakai, tapi tolong dibayar dengan harga yang wajar, bukan lewat si kawali yang tidak punya sama sekali. Kalau barang buat punya dia kan kalau dijual terserah di berapa. Ya kan, ini handphone saya curi, harga di pasar harga resmi 10 juta, saya jual 1 juta kan nggak apa-apa, terserah saya boleh curi kan gitu. Nah, beliau maunya kalau butuh dibayar, ayo kita duduk sama-sama, harga yang normal wajar berapa. Kalau harga berapa nanti biar nanti Daeng dan pengacara yang akan menentukan berapanya, ya gitu aja. Kita nggak tahu berapa harga pasarannya di sana. Oke, ada lagi saya kira itu kali ya. Ada apa sampai lagi sebelum kita tutup? Jadi baik, setelah kita terkalahkan di putusan kasasi, kita sudah mengambil langkah-langkah hukum, namun pun disebut surat pemberitahuan kepada seluruh lembaga dan atau instansi yang terkait, kita sudah sampaikan apa saja yang kita lakukan, termasuk juga kepada Menko Polhukam. Kita sudah memberikan surat tembusan sebagai pemberitahuan, juga di DPR RI kita sudah memberikan surat tembusan, juga di DPD kita sudah memberikan tembusan, baik juga di kepolisian, Kapolri sudah kita memberikan tembusan tentang dan dilandasi dengan dasar-dasar semua hak kita yang menjadi sebagai alat pendukung. Juga di Polda Sulawesi Selatan kita sudah memberikan surat tembusan, Kapolres Jeneponto kita sudah memberikan tembusan, dan Kapolsek juga di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, semuanya kita sudah memberikan surat tembusan dan kita landasi dengan hak kepemilikan serta bukti-bukti semua putusan, dan juga dibuat perbandingan adalah putusan kasasi, dibuat perbandingan sebagai putusan kasasinya. Kok ini biar mereka tahu bahwa tidak ada pada orang ini tiba-tiba muncul, padahal tidak ada hubungan hukumnya. Yang jadi menarik di sini adalah bila mana kalau PK-nya ini kalah, itu bisa saja. Kalau PK-nya ini tetap kalah, berarti Kejaksaan Agung ini salah satunya adalah yang membuat sebagai sumber pemicu. Dan saya belum tentu mengerti bahwa saya ini ikhlas untuk kalah, karena saya pasti mengacu kepada alasan ini, karena ini milik saya tidak melihat bahwa apa itu putusan pengadilan. Sehingga saya hormati bahwa semua lembaga atau institusi terkait yang diberikan sebagai pemberitahuan yang sesungguhnya, saya berterima kasih, dan saya berterima kasih banyak. Dan bukan hanya tembusan saja yang menjadi inti, tapi yang jadi persoalan
pemerintah ini tidak akan menginginkan rakyatnya ini ada yang timbul konflik. Oke. Good. Ini mau ngomong soal ini. Dan juga apa yang di dalam gugatan kita tidak lepas dari PT Buswa atas nama pemilik yaitu Aksa Mahmud dan di antara lain yaitu PT PLN Persero atas nama pemilik yang yang melakukan program pekerjaan adalah PT Bukaka yaitu milik Yusuf Kala pada tahun 2016 Baik, kami lanjutkan sedikit bahwa putusan PK ini jangan sampai Mahkamah Agung ini berkolaborasi atau berkonspirasi terhadap penguasa yang sementara juga dalam bermasalah yaitu PT Bukaka. Kita tahu bahwa kamu semua orang disebut orang-orang istimewa, orang elit, kita tahu bahwa kamu ada yang bawa ke sana duduk di kursi yang mulia. Tetapi jangan sampai ini mengingatkan, jangan sampai kamu hanya duduk di situ untuk mengawasi atau menjaga keselamatan hasil kejahatan dari pejabat atau yang berkuasa. Jadi yang mau disampaikan adalah bahwa sebagian tanah itu sudah berdiri sutet ya, sutet BTS dari lahan itu ada 9 sutet ya, ada 9 sutet. Oke, itu. Lalu di sini ada di detik.com, detik.news ya, Senin 25 Juli 2022 ada berita geledah PT Bukaka Apartemen Kejagung temukan bukti kasus tower PLN ya, yang maksud tadi Juli 2022 25 Juli. Jadi Jaksa Agung pun sudah melakukan penggeledahan di PT ini dan menurut Jaksa Agung, Kejaksaan Agung maksud saya, Kejaksaan Agung menemukan buktinya. Saya kira itu cukup ya.